kita semua dalam keadaan sehat. Hanya dekat Allah saja, hati kita menjadi tenang. Tuhan, kekuatan kita. Amin. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Yesus sahabat kita, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus sahabatku, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Yesus sahabat kita, Yesus penolong kita. Terima kasih Tuhan. Kunaikkan syukur kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Kami sujud menyembahmu Tuhan. Kutinggikan, kuagungkan namamu. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaanmu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaanmu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Naikkan syukur kami ya Allah. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan,
hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang ajaib. Tunaikan syukur kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih, Engkau penolong, Engkau penolong kami, Engkau baik Tuhan, kami bersyukur. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Kami punya Tuhan, kami punya pengharapan dalam hidup ini. Sebab itu Tuhan, kami tidak takut, kami tidak khawatir menghadapi apapun karena Tuhan menyertai kami. Tuhan, kami berdoa biar Engkau sendiri Tuhan yang berbicara pada setiap kami lewat Roh-Mu, agar setiap kami boleh dikuatkan, iman kami Tuhan dikuatkan, kami semua dapat penghiburan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudaraku, hari ini tema firman Tuhan bicara soal janganlah kamu khawatir. Kekhawatiran adalah takut terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Ada beberapa banyak penyebab kekhawatiran. Yang pertama, karena ada ancaman. Seperti di masa pandemi ini banyak orang khawatir tertular virus corona. Khawatir karena keadaan ekonomi yang sulit. Ada juga orang yang khawatir oleh karena konflik di dalam rumah tangga. Konflik dengan suami, konflik dengan istri, ada orang juga konflik dengan orang tuanya, di tempat kerja, konflik dengan atasan, konflik dengan rekan bisnis, itu membuat orang khawatir. Ada juga khawatir disebabkan oleh takut karena terpisah dari orang yang dikasihi. Ada juga orang yang khawatir karena kebutuhan yang tidak terpenuhi secara ekonomi, takut akan apa yang bisa dimakan, minum, pakai, takut akan hari esok, takut khawatir tidak bisa membiayai kuliah anak-anak, takut tidak bisa bayar cicilan. Ada juga orang khawatir oleh karena keintiman, masih sendiri, masih jomblo, khawatir tidak punya pasangan hidup. Yang sudah punya pasangan, khawatir pasangannya meninggalkan dia. Ada juga orang khawatir oleh karena masalah keberartian diri, masalah keberhargaan diri. Khawatir apa orang lain katakan tentang diri, apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Ada juga orang yang khawatir oleh karena bicara soal pencapaian hidup, takut menjadi orang yang tidak mencapai apa-apa, takut dicap sebagai orang gagal, jati dirinya menjadi orang yang gagal. Ada juga orang yang khawatir oleh karena masalah temperamen, keturunan. Karena ayah ibunya khawatir, biasanya anaknya juga turun jadi khawatir secara faktor keturunan. Nah, sebenarnya khawatir dalam kadar tertentu itu masih biasa, normal. Bahkan itu adalah suatu cara untuk survival manusia, ya. Contoh, di masa pandemi ini, karena khawatir tertular virus corona, kita menerapkan 5M. Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Oleh karena apa? Supaya berhati-hati. Jadi khawatir dalam kadar tertentu, it's okay, baik, masih normal. Tapi masalahnya kalau khawatir dibiarkan terus-menerus, bahkan menjadi intens, itu khawatir berubah menjadi stres, menjadi gelisah. Gelisah itu khawatir terus-menerus, menjadi resah, menjadi kecemasan. Nah, jadi ada gangguan neurotik ya, gangguan mental kalau orang mengalami khawatir yang berlebihan, khawatir yang terus-menerus. Dampak secara fisik, sulit konsentrasi, mudah lupa, ada di panggung karena khawatir, stres, lupa mau ngomong apa. Performa jadi turun,
sulit menyelesaikan problem, malas komunikasi, timbul kepanikan. Secara fisik badan jadi lemas, lalu jantung berdebar-debar, sakit kepala, ya. Secara psikis terjadi gangguan mental. Saat ini banyak orang mengalami gangguan mental kecemasan, dan ada juga orang mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi stres, gelisah oleh karena traumatik. Mungkin pernah mengalami dulu pernah mengalami konflik akibat di wilayah kerusuhan, perang, teror, trauma karena mungkin mengalami korban perkosaan, penculikan, mengalami kecelakaan, atau pernah mengalami bencana alam. Kejadiannya sudah terjadi dulu, tapi hari ini masih khawatir, padahal belum terjadi. Nah, itu oleh karena gangguan mental. Nah, orang yang khawatir bisa juga menjadi kecanduan oleh karena ingin menghilangkan kekhawatirannya, ya minum minuman keras, mabuk, supaya ya bisa melupakan masalahnya. Ada juga orang yang terikat narkotika, karena nggak bisa tidur, makan obatan penenang, obat tidur, ketergantungan obat. Ada juga orang yang khawatir akhirnya mundur secara rohani. Mestinya orang ketika khawatir, stres, datang sama Tuhan. Tapi ada orang-orang ketika stres, khawatir, justru jadi malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ibadah. Nah, jadi kekhawatiran itu tidak baik. Oleh karena itu Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Nah, di Alkitab, puji Tuhan Bapak Ibu, ada suatu bagian ayat firman Tuhan yang memberikan kita cara mengatasi kekhawatiran. Saya mau ajak Bapak Ibu baca Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Jadi saudaraku, ada 5 cara untuk mengatasi kekhawatiran dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Yang pertama adalah di ayat 4. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Orang yang bersukacita tentu tidak akan khawatir. Bahkan dikatakan bersukacitalah senantiasa. Bagaimana caranya kita bisa senantiasa terus-menerus bersukacita? Kata kuncinya adalah, saudara perhatikan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kalau saudara punya Tuhan, engkau punya pengharapan. Kalau engkau punya Tuhan, percayalah bahwa Allah kita tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kita. Ia akan memberikan damai, Ia akan memberikan pertolongan, Ia memberikan Roh Kudus untuk menolong saudara dan saya. Haleluya. Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Lihat, burung di udara tidak menanam, tidak menyiram, tapi diberi makan oleh Bapamu di sorga. Lihat bunga bakung di padang, dihiasi oleh Bapamu di sorga. Terlebih lagi kita. Tuhan Yesus berkata, kalau burung dipelihara, masakan engkau tidak akan dipelihara Tuhan? Kalau bunga bakung di padang, dihiasi Tuhan, masakan engkau tidak didanani Tuhan? Jangan engkau khawatir karena hari esok, karena hari esok punya kekhususannya sendiri. Dan percayalah bahwa Allah senantiasa menolong kita. Amin. Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bersukacitalah senantiasa, saudara-saudaraku, bergembira, bergirang, bersenang dalam Tuhan. Oleh karena apa? Sekalipun dalam kesusahan, percayalah Allah turut bekerja pada akhirnya untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu bergembiralah dalam Tuhan. Dan lagi, hidup kita di dunia ini cuma sementara. Yang paling penting adalah namamu terdaftar di sorga. Bersukacitalah kalau namamu terdaftar di sorga. Haleluya. Jadi yang pertama saudaraku,
Bagaimana cara supaya kita tidak khawatir? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Yang kedua, di ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati di sini artinya adalah ramah, baik budi, lemah lembut, bersikap suka mengalah. Dengan berbaik hati kepada orang lain, itu kan mengurangi kekhawatiran hidup. Sebaliknya, kalau orang menuntut, menyalahkan orang lain, akan menambah kekhawatiran. Ini secara kejiwaan, saudaraku. Ketika engkau membantu orang lain, ketika engkau menolong orang lain, maka kekhawatiran hidup akan berkurang. Jadi firman Tuhan mengajar kepada kita bagaimana cara supaya tidak khawatir. Yang pertama, bersukacita senantiasa. Yang kedua, berbaik hatilah kepada orang lain, bantulah orang lain, tolonglah orang lain kalau engkau bisa. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran di ayat 6 sampai ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata, jangan khawatir tentang apapun juga. Berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan, Pak, saya sudah berdoa tapi kok masih khawatir. Perhatikan firman Tuhan. Bukan hanya berdoa, bukan hanya datang sama Tuhan menyatakan keinginan kita, tapi disertai dengan ucapan syukur. Orang yang bisa bersyukur berarti berterima kasih sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Ketika kita datang sama Tuhan dengan berdoa, disertai dengan ucapan syukur, baru damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saat ini, saudaraku, apa yang sedang kau khawatirkan? Jangan khawatir. Datang pada Tuhan, nyatakan keinginanmu pada Allah, berdoa, disertai ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Ketika engkau saat ini mungkin sedang mengalami kekurangan, datang sama Tuhan, berdoa. Apa yang kau butuhkan, nyatakan kepada Allah dalam doa, dalam permohonan. Dengan ucapan syukur, katakan, Tuhan, aku bersyukur padamu. Aku percaya bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia untuk membuat hidupku berkecukupan, malah berkelebihan. Kalau engkau sedang sakit, datang sama Tuhan, berdoa minta kesembuhan. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa bilu-bilu Yesus sudah menyembuhkan, bahwa firman Tuhan bisa menyembuhkan. Ucapkan syukur, saudaraku. Apapun yang saat ini engkau sedang hadapi, permasalahan apapun, kalau engkau khawatir, datang sama Tuhan, berdoa dengan ucapan syukur. Yang keempat, saudaraku, bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran? Di ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi bagaimana cara supaya kita tidak khawatir? Pikirkanlah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Semuanya itu tadi. Bukan kita menyangkali masalah yang ada, bukan kita mengabaikan bahaya, tetapi kita mesti belajar berpikir positif. Pikirkan semua yang benar, yang boleh dipercayai, yang jujur, yang sah, yang diakui kebenarannya, yang nyata. Pikirkan semua yang mulia, yang terhormat. Pikirkan semua yang adil, yang seharusnya demikian, yang pantas, yang sepatutnya, yang memang kewajiban, yang supaya kita tidak bersalah dengan tulus hati. Pikirkan semua yang suci, yang murni. Pikirkan yang manis, yang indah, yang menyenangkan. Pikirkan semua yang sedap didengar. Pikirkan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jadi, yang tidak benar jangan dipikirkan. Yang tidak mulia jangan dipikirkan. Yang tidak adil jangan dipikirkan. Yang tidak suci jangan dipikirkan. Yang tidak manis jangan dipikir. Yang tidak sedap didengar jangan dipikirkan. Yang tidak disebut kebajikan jangan dipikir. Yang tidak patut dipuji jangan dipikirkan, saudaraku. Lalu bagaimana kalau tiba-tiba ada pikiran jahat, pikiran najis? Tiba-tiba ada pikiran. Saudaraku, kita ada peperangan rohani. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Ada iblis yang
berusaha untuk menghancurkan hidupmu dan hidupku. Bagaimana caranya? Ia akan menyerang pikiran kita. Pikiran kita adalah medan peperangan, saudaraku. Iblis akan memanahkan api dengan pan api si jahat ke pikiran kita. Mungkin ketika engkau sedang baca Alkitab tiba-tiba ada pikiran jahat, pikiran najis. Jangan engkau bingung. Itu teror si jahat. Itu intimidasi untuk mendakwa, menuduh engkau. Bagaimana caranya? Kalau ada pikiran-pikiran tidak benar, tidak mulia, tidak adil, tidak suci, tawan pikiran itu, taklukkan pada Kristus. Mari kita baca 2 Korintus 10 ayat 5. Dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita harus bisa menguasai pikiran kita, saudaraku. Kuasai pikiran kita dan taklukkan kepada Kristus. Miliki pikiran Kristus. Belajar memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Belajar memikirkan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Suatu hari Tuhan Yesus ketika dia berjalan bersama murid-muridnya berkata, anak manusia akan diserahkan, akan menderita, akan mati. Kemudian Petrus berkata, Guru, jangan sampai itu terjadi padamu. Mengapa Petrus mengatakan itu pada gurunya? Karena Petrus adalah seorang yang sayang nyawa. Lalu Tuhan Yesus berkata apa sama Petrus? Nyala iblis, engkau batu sandungan bagiku, karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan manusia biasanya cuma kenyamanan hidup, bagaimana menyelamatkan diri, dan itu bisa membuat orang akhirnya tidak bisa menggenapi rencana Allah. Karena itu saudara-saudaraku, sebagai murid-murid Kristus, mari kita belajar bukan hanya memikirkan apa yang baik buat diri sendiri, untuk menyelamatkan diri, sayang nyawa, tapi belajarlah memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah, memikirkan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Pikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah mendengar, semua yang sebut kebajikan dapat dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, maka engkau akan bebas dari kekhawatiran. Yang kelima, yang terakhir saudaraku, bagaimana caranya supaya tidak khawatir? Lakukanlah apa yang diajarkan Alkitab. Perhatikan ayat ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Ketika kita menjadi pelaku firman, ketika kita menuruti firman Tuhan, maka kita menganggap Tuhan itu penting, memprioritaskan Allah. Ketika engkau memprioritaskan Allah, maka Allah pun akan memprioritaskan hidupmu. Ketika engkau mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, Tuhan pun akan mendahulukan engkau. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Apa yang kita butuhkan semuanya itu? Makanan, minuman, pakaian, semua kebutuhan kita. Pastilah Tuhan akan memelihara hidup kita. Amin. Hanya belajarlah untuk memprioritaskan Allah. Bagaimana caranya? Lakukanlah semua yang diajarkan oleh Alkitab. Yang terakhir saudaraku, saya mau menutup pemberitaan firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 18a. Ketika saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan menuruti firman Tuhan, apa yang terjadi? Kasih Tuhan akan melingkupi hati kita. Dikatakan dalam firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Haleluya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, melenyapkan kekhawatiran. Ketika saudara saya menjadi pelaku firman Allah, menuruti firman-Nya, maka kasih Allah akan melingkupi hati kita, dan kita akan dibebaskan dari kekhawatiran. Puji Tuhan. Jadi hari ini saudaraku, firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu,
buat anugerah-Mu buat kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami pagi hari ini, saat ini Tuhan, untuk kami tidak khawatir. Kami mau memilih Tuhan untuk bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Sebab kami tahu kepada siapa kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu menolong kami tepat pada waktunya. Kami juga mau Tuhan untuk berbaik hati pada orang lain. Kesempatan yang masih Tuhan berikan, kami mau Tuhan menolong orang lain, membagikan kasih-Mu pada orang lain. Kami juga mau Tuhan untuk datang kepada Tuhan senantiasa dengan berdoa, dengan permohonan dan ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami. Kami juga mau belajar Tuhan untuk menguasai pikiran kami. Kami hanya mau memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu, melakukan firman-Mu, menuruti firman-Mu, memprioritaskan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas setiap umat-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesusahan. Mungkin ada yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Kami mau datang ucapan syukur ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau menyembuhkan Tuhan yang sakit saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Mengalir kuasa penyembuhan dari Allah terjadi saat kami bersyukur kepada Tuhan. Kuasa penyembuhan-Mu mengalir, menyembuhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bila ada saat ini Tuhan yang umat-Mu sedang mengalami kekurangan, Tuhan Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami percaya Allahku, Engkau sanggup melimpahkan segala kasih karunia untuk membuat hidup kami berkecukupan. Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami, yang mencukupi setiap kebutuhan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur pada Tuhan. Apapun permasalahan hidup kami Tuhan, kami tahu kami tidak perlu khawatir, karena kami punya Allah yang mengasihi kami. Sebab itu Tuhan, kami berdatang pada Tuhan senantiasa dengan ucapan syukur, memuji nama Tuhan. Sebab kami tahu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami yang berharap kepada Tuhan, yang menuruti firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba yang melayani di GBI Jalan Merak sama cabang Ranting. Biarlah Tuhan roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan Kau curahkan setiap kami dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk gereja Bethel Indonesia, untuk ketua BPH Pak Rubin Adi bersama staf semua, Tuhan berkati. Juga ketua BPD Jawa Barat Tuhan, hamba-Mu Pak Satria, Tuhan berkati. Beri anugerah, beri hikmat-Mu Tuhan memimpin seluruh gereja yang ada. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah gereja-Mu ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan kota Bogor senantiasa, sebab kami tahu kota Bogor kesejahteraannya ada kesejahteraan buat kami. Biarlah ada shalom Tuhan turun atas kota Bogor dalam nama Yesus. Biar pemerintahan Tuhan nyata di kota ini. Anugerah-Mu Tuhan, Kau mengasihani penduduk kota ini Tuhan. Berikan Tuhan pertobatan, berikan anugerah-Mu, berikan Tuhan kesembuhan dari Tuhan. Untuk bangsa dan negara Indonesia kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjamah Indonesia ini Tuhan. Engkau menyembuhkan negeri ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di Indonesia seperti di dalam sorga. Beri hikmat-Mu untuk setiap pejabat pemerintah yang ada, untuk bisa memimpin bangsa ini Tuhan keluar dari krisis. Biar Engkau sendiri Tuhan menuntun dan memberkati negeri ini. Saudara yang kasih, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Harapkan yang terbaik dari Tuhan-Mu. Terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.